Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TST, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda semuanya di podcast TST KUA Wirobrajan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan tema meraih malam Lailatul Qadar. Ditemani dengan narasumber kita, beliau Ustadz Agus Saiful Bahri, SAG MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini. Mungkin saya awali dengan pertanyaan ya, Ustadz ya. Ya, boleh. Kita kan sekarang sudah memasuki paruh kedua bulan Ramadan begitu ya. Ya. Dan dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah atau ada istilah malam Lailatul Qadar. Ya. Lah menurut Ustadz sendiri apa makna dari malam Lailatul Qadar? Karena kalau kita melihat pada salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah itu hanya mensifati itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana menurut Ustadz? Baik, terima kasih Mas Muhammad. Jadi apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ya, kita kembalikan pada apa yang disampaikan oleh para ulama. Tentu bukan Agus Saiful Bahri yang menjawabnya. Agus Saiful Bahri bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau kita kembalikan misalnya pada Al-Quran surat Ad-Duhan ayat ketiga, di situ disebutkan bahwa Allah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Oke. Jadi yang dinamakan Lailatul Qadar itu al-lailah al-mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh keberkahan. Nah, kalau malam penuh keberkahan, berkah sendiri kan maknanya ziyadatul khair ya. Oke, kebaikan yang terus bertambah gitu. Kalau mau disebutkan di sini kebaikan di atasnya kebaikan itulah berkah. Dan adanya memang di bulan Ramadan, terutama nanti di 10 hari terakhir. Kalau kita kutip misalnya pendapatnya atau Ibnu Katsir yang mengutip beberapa pernyataan atau riwayat. Satu misalnya dari Ibnu Jarir, disampaikan bahwa dalam riwayat itu kana fi bani Israila rajulun yaqumul laila hatta yusbiha. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ibadahnya itu semalam suntuk sampai pagi. Itu luar biasa itu ibadahnya ya. Kemudian summa yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiya. Nah, di siang hari dia berjihad di jalan Allah sampai sore hari. Nah, kemudian fa'ala dalika alfa syahrin, dan dia melakukannya itu selama 1000 bulan. 80 tahun. Jadi melakukan hal demikian itu selama 80 tahun. Fa'anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa malam Qadar itu malam yang lebih baik. Khair itu kan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau penjelasan riwayatnya, qiyamutil kalailati khairum min amalin dalikar rajul, artinya berdiri atau menghidupkan malam atau ibadah di satu malam itu lebih baik daripada amal laki-laki tadi yang 1000 tahun ibadahnya. Kan luar biasa. Luar biasa sekali, Ustaz. Nah, itu kan. Jadi itu dari Ibnu Jarir. Pun demikian sebetulnya dari Ibnu Abi Hatim juga sama penjelasannya, cerita tentang Bani Israel yang diceritakan oleh dalam riwayat
Ibnu Abi Hatim, dan saat kaum muslimin merasa kagum dengan ibadahnya orang-orang Bani Israel, di situ ada sekelompok orang, di situ disebut ada yang namanya Zakaria, Ayub, kemudian ada Huzqil bin Ajuz ya, dan Wayusa bin Nun, itu 4 orang Bani Israel yang ibadahnya luar biasa selama 80 tahun. Kaum muslimin, para sahabat merasa takjub. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sannah. Ya, umatmu itu merasa takjub dengan ibadah keempat orang itu yang selama 80 tahun. Lam ya'suhu turfata'ainin, bahkan mereka tidak bermaksiat sekejap pun mata pun. Tapi kata malaikat Jibril, faqad anzalallahu khairan min dalika faqara alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadri, dan seterusnya. Nah, jadi itu gambaran Lailatul Qadar itu seperti itu. Berarti turunnya ayat itu Pak ya, itu merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ya, betul. Dengan diberikan satu malam yang itu bisa melampaui 80 tahun ibadahnya orang-orang Bani Israel, begitu betul, ya? Betul sekali. Kita cukup satu malam itu berada dalam ketaatan kepada Allah tanpa bermaksiat, itu sama dengan lebih, bahkan bukan sama, khairun lebih baik dari 80 tahun yang dilakukan oleh Bani Israel. Luar biasa sekali, subhanallah. Berikutnya Ustadz, kalau dalam bulan Ramadan itu sendiri Allah tidak menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, kan begitu? Betul. Kira-kira apa rahasia dari Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu, Ustadz? Yang pasti gampangnya begini deh. Saya punya hadiah tertentu, dan hadiahnya besar, sangat besar. Tapi saya rahasiakan kepada panjenengan dan kawan-kawan untuk mendapatkannya. Nah, silakan sekarang panjenengan berlomba mengusahakan untuk mendapatkan itu. Dan di mana tempatnya silakan cari. Kira-kira semangat tidak? Atau kalau perlu bahkan nilainya kita sebutkan saja 1 miliar. Kira-kira diusahakan tidak? Diusahakan. Nah, itu pasti akan sangat diusahakan. Makanya Allah merahasiakan di mana atau kapan Lailatul Qadar itu turun, itu kan di tanggal berapa, itu sangat rahasia. Meskipun Rasulullah pernah dikasih tahu, tapi kan kemudian dibuat lupa kan begitu. Memang agar kita bersemangat untuk meraih dan mencarinya. Bisa dibayangkan kalau kita sudah tahu besok nanti tanggal 21 malam 21 nyantai-nyantai saja semua orang, tidak ada effort ya kan begitu. Nah, itu berarti tidak menentu ya Ustaz ya, kan ada beberapa orang mengatakan Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil begitu. Itu berarti nggak tentu ya? Nggak tentu. Saya kira begini, kalau saya berangkat pada ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, dikatakan bahwa taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Betul ada hadis yang lain yang menyebut kata fil witri gitu, di malam-malam ganjil gitu. Tapi karena itu menjadi rahasia, dan untuk mendorong kita bersemangat di malam-malam terakhir Ramadan itu dan istiqomah ibadahnya, itu kan malam penentuan loh. Mau bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, maka kita kembali pada yang 10 hari terakhir itu satu. Yang kedua, sekarang di saat ini kita real ini, ada yang mulai tanggal 18, ada yang tanggal 19. Yang mana?
Nah, maka kalau Iya. kalau ada di kita itu ada perbedaan dan sering terjadi perbedaan seperti itu, maka kembali pada 10 malam terakhir itu malah lebih aman gitu. Baik. Daripada nanti lah ini malam ganjilku bukan malam Malam ganjilmu kan itu ya. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Berikutnya Ustadz, Iya. bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar kita bisa meraih Lailatul Qadar di tengah kesibukan kita? Baik, untuk bisa meraih itu sebetulnya yang pertama azam kita memang harus kuat. Keinginan kita ya Ya, Ustadz. tekad kita, niat dan azam kita tuh harus kuat tuh. Azamnya, tekadnya harus kuat. Kenapa harus kuat? Ya kalau kita coba periksa hadis Nabi SAW misalnya, ketika Nabi memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kan beliau sadda mi'zarahu, dikencangkan sarungnya, dan wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, malamnya beliau semalam suntuk, yaitu beribadah, keluarganya juga dibangunkan. Kalau saya baca riwayat yang lain misalnya dari Ibnu Abbas, itu di malam 23 Nabi sholat malam bersama para sahabat, sepertiga malam awal selesai, jam 11 baru selesai Qiyamul Lail. Kemudian di malam ke-25 itu melewati tengah malam, ini sekitar jam 2 baru selesai sholat malam. Di malam ke-27 para sahabat khawatir kehilangan al-falah. Al-falah itu apa? Waktu makan sahur, waktu sahur. Itu kan semalam suntuk, ibadah itu kan terjadi di 10 hari terakhir di Ramadan, itu ibadahnya Nabi gitu. Artinya kalau kita nggak punya tekad azam yang kuat, berat bagi kita. Itu satu. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan sadda mi'zarahu itu kan ada beberapa penafsiran para ulama. Salah satunya ya, Nabi meninggalkan istri-istrinya. Hubungan suami istri itu kan hubungan yang halal dilakukan di Ramadan. Tentu saja di malam Ramadannya, tidak di siang Ramadan, itu haram. Tapi itu adalah perbuatan yang halal, bahkan berpahala lakukan hubungan suami istri itu. Tapi kata Allah, wala tubashiruhunna, ya kan, jangan kalian mencampuri istri-istri kalian wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang itikaf di masjid. Saat itu itikaf di masjid itu identik dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu. Itu larangannya bukan haram sebetulnya, tetapi ada ibadah yang harus kita fokuskan, yaitu ya bermunajat kepada Allah, berdekat kepada Allah, dan meninggalkan hal-hal yang mubah. Bahkan bukan hanya sekedar yang halal, yang mubah saja tidak boleh. Bukan tidak boleh sebetulnya, ya kita akan kehilangan momentum. Kita akan kehilangan Lailatul Qadar. Misalnya nonton bola itu kan, misalnya main game, YouTubean, itu boleh, tidak ada yang mengharamkan. Cuman di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir itu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah ditemui di malam-malam yang lain dalam satu tahun. Gitu kan. Saya kira yang halal saja. Di tekadnya memang harus kuat tuh, tidak boleh nggak boleh kendor itu di 10 malam terakhir itu satu. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan ya sejak sekarang, sebetulnya kita harus mempersiapkan diri. Nggak bisa kita tiba-tiba di 10 malam terakhir itu kita baru memulai itu. Persiapannya harus sudah sejak saat ini. Masih cukup waktu lah untuk kita mempersiapkan diri nih. Kan bahasa Nabi itu man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, menghidupkan itu kan tidak selalu harus dengan sholat malam ya, bisa dengan baca Quran, berzikir dan sebagainya. Imanan wahtisaban, wahtisaban itu saya sering mengartikan bukan hanya sekedar mengharap pahala dari Allah, tapi juga melakukan evaluasi setiap saat dari apa yang sudah kita kerjakan, apa kurangnya, nanti kita perbaiki terus menerus. Muhasabah Ustadz. Iya, muhasabah nanti ke sana arahnya, sehingga kita bisa secara konsisten untuk menghidupkan malam Ramadan itu sampai akhir. Problem kita itu kalau tanpa muhasabah
itu sulit untuk bisa konsisten, dan faktanya memang begitu. 10 hari terakhir itu biasanya yang penuh kan mall, pasar. Gimana ceritanya? Di malam hari capek kita mau betul. menghidupkan malam ketika kita di siang hari sibuk dengan urusan dunia. Maka Nabi begitu luar biasa kan, dunia itu betul-betul ditinggalkan hanya untuk meraih Lailatul Qadar di 10 malam terakhirnya itu. Kita mungkin tidak bisa seperti Nabi, tapi kita harus menjaga kesehatan agar bisa melek di malam hari untuk beribadah, kan begitu. Iya, betul. Nah, itu maka siang hari itu harus dijaga betul energinya, jangan terlalu capek gitu. Oke, berarti kesimpulannya 2 Pak ya. Ada banyak sebetulnya. Oke. Saya di sini ada misalnya harus sehat. Husnudzon sama Allah juga penting itu, kita husnudzon sama Allah gitu kan. Tapi dari semua itu yang terpenting kan adalah kuatnya tekad Pak ya. Iya, kuatnya tekad itu. Tekadnya harus kuat karena nggak mudah. Betul. Nggak mudah. Ada orang saya di sini saya punya grup iktikaf. Ada 10 orang di masjid yang biasa saya sholat itu. Setiap tahun mesti ketawa ketiwi kita. Paling nanti juga pindah turu. Tapi tapi tidak, ya mungkin latihan, mungkin tahun ini masih pindah tidur gitu. Nanti tahun berikutnya ada terjadi perubahan. Saya kira itu yang tekad kuat itu memang harus kita punya. Karena kalau tidak begitu, berat sekali. 10 malam terakhir itu sangat berat karena itu malam penentuan ya Ustaz. Iya, malam penentuan kita secara keseluruhan, dan ada satu malam yang belum tentu kita bisa mendapatkannya. Maka Nabi betul-betul mengisolasi diri lah dalam tanda petik di masjid dengan i'tikaf gitu kan. Meskipun sebetulnya yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya orang yang itikaf, karena nggak ada satu dalil pun yang menunjuk orang itikaf lah yang berhak atas Lailatul Qadar, ya tidak sebetulnya. Siapapun itikafnya nanti di lampu merah juga. Meskipun itikaf kan memang pengertian definisinya ya berdiam diri di masjid. Tapi kalau misalkan orang beramal soleh di malam itu di jalan dia sedang menjadi relawan dan dia menjalani malam itu dengan amal soleh, berzikir kepada Allah sambil mengerjakan tugas, maka dia juga berhak sebetulnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk dokter yang sedang jaga malam, satpam begitu. Cuman memang probabilitas orang yang i'tikaf itu bisa jauh lebih besar kemungkinannya karena memang dunia sudah ditinggalkan. Masalahnya kita itu ya dunia tetap dilakoni awan. Gitu. Baik, terakhir Ustaz, closing statement. Jadi sahabat TST Wiro Brajan, KUA Wiro Brajan, mari kita sudah masuk di paruh kedua di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita tidak pernah tahu gitu, apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang begitu. Nah, maka Ramadan ini kita jadikan atau kita anggap menjadi Ramadan terakhir yang untuk kita. Maka mumpung masih baru masuk paruh kedua ini, kita melakukan evaluasi terus dengan apa yang sudah kita kerjakan sampai dengan paruh kedua ini, agar apa yang kita kerjakan di sisa paruh berikutnya ini bisa lebih baik. Allah itu maha sayang kepada kita gitu. Maka jangan kita sia-siakan, karena Allah itu kan membebaskan umatnya dari neraka itu kan setiap hari kan, setiap begitu. Hari, ya. Maka setiap hari pula kita harus muhasabah. Jadi saya selalu mengartikan imanan wahtisaban itu ikhlas karena Allah dan selalulah muhasabah diri setiap hari, agar kita menjadi bagian yang gufirallahu ma taqaddama min danbi. Kalimat gufirallahu ma taqaddama min itu kuat kalimatnya, ya toh, itu fi'il mudhari, fi'il madi, majhul, dan itu sudah pasti diampuni. Tapi jika kita imanan wahtisaban gitu. Saya kira itu. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi closing statement beliau ini semoga bisa menjadi renungan untuk kita semuanya dalam rangka kita meraih malam Lailatul Qadar.
Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Mas Muhammad. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat TST yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus video kami di podcast TST KUA Gorobrajan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.